Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba mendesak Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda untuk fokus menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku Utara. Ya, meskipun pemerintah Maluku Utara mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, anggota DPRD Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba mengingatkan kepada salah satunya Gubernur Sherly Coanda ini kepada pemerintah menyelesaikan persoalan lingkungan akibat ekonomi ekstraktif. Ada warga yang memperjuangkan tanah adat yang bersinggungan dengan industri, diharapkan pemerintah memberikan solusi. Mudah-mudahan walaupun wajar tanpa pengecualian, saya mengingatkan, pertama Ibu Gubernur, saya selalu menyampaikan di depan Wakil Gubernur berulang kali, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di Maluku Utara, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekonomi ekstraktif. Juga selain dari situ, kita juga harus mengetahui bahwa di wajar tanpa pengecualian laporan kita ada juga masyarakat yang memperjuangkan tanah adat mereka dan tanah mereka yang kemungkinan dengan industri. Maka dari situ saya mengingatkan kali ini Ibu Gubernur, tidak mungkin kami melakukan ini adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria, agar Ibu Gubernur mampu mengatensi hal-hal lahan dan masalah-masalah lingkungan ini kepada pemerintah pusat agar masyarakat ini mendapatkan solusinya bagaimana di lapangan itu seperti itu. Baik, kita akan informasi berikutnya pemirsa. Di layar besar saya di belakang ini ada dua gambar yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Nah, ini dia. Kalau menggambarkan kantor dinas yang benar, melayani masyarakat, tentu saja gambar yang ini ya kan. Sangat bekerja untuk rakyat nih pemirsa, Anda lihat nih ya. Kita lihat ini, wajahnya senyum petugasnya, antriannya juga rapi. Ini benar-benar menggambarkan sangat bekerja untuk rakyat. Nggak mungkin kan sebuah kantor dinas kayak gambar yang sebelah sini. Ini nggak mungkin sebuah kantor dinas kayak gambar yang kanan ini. Masa kantor dinas kayak gini, dipakai karaokean, sampai ada yang nggak pakai baju lagi. Nggak mungkin lah. Mungkin nggak sih? Bupati Kupang sidak kantor dinas PUPR. Bupati Kupang Yosef Lede menemukan sejumlah orang diantaranya pegawai dinas PUPR Kabupaten Kupang sedang karaoke, merokok, bahkan diduga membawa minuman ke dalam ruangan kantor PUPR. Ya, sidak dilakukan sejumlah oknum pegawai menggunakan pengeras suara di dalam kantor. Saat sidak dilakukan, sejumlah oknum pegawai penjaga kantor dinas PUPR sedang karaoke. Beberapa diantaranya tidur-tiduran di lantai dan ada botol minuman serta rokok di lantai. Bupati Yosef Lede merasa kecewa karena kantor pemerintah justru dijadikan tempat tak patut. Tindakan para pelaku tidak bisa diterima. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Subang terkait sidak yang dilakukan Bupati Kupang itu. Iya, saya tidak tanya itu. Cabut ini Kesmas. Iya, Kesmas ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi sekarang. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Badan Pengelola Investasi dan Antara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar $1,5 miliar Amerika. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan. Apa yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi
mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Jadi oleh sebab itu saya mau protes ke teman-teman saya nih pemirsa. Jadi teman-teman saya menyebarkan video ini. Setengah tahun lalu video saya main HP ini nih. Ini beredar di teman-teman saya ketika atasan saya di kantor memberi arahan pidato. Saya lagi main HP katanya. Ini framing yang tidak benar. Saya mau beritahu ke teman-teman saya yang ada di sini ya. Ini video saya main HP ketika atasan sudah selesai memberi arahan pidatonya. Bukan pas dia masih pidato. Saya curiga ini ada logo AI juga nih. Masa sih harus saya laporkan ke cyber video ini? Ayolah, jangan sebarkan video framing salah. Ini kan berkaitan hubungan baik kita di pekerjaan. Ya, pemirsa, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasubah merespon videonya yang terekam diduga tengah bermain ponsel pada momen rapat paripurna. Demi menjaga hubungan legislatif dan eksekutif, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini menegur adanya video yang diakui dirinya tengah bermain handphone diunggah di media. Momen terjadi saat rapat paripurna Gubernur Sherly tengah berpidato. Dirinya mengaku aneh saat melihat logo di akhir video itu identik dengan logo tim publikasi Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Atas penyebaran video ini telah dibuatkan laporan ke bidang cyber. Peristiwa terjadi setengah tahun lalu. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna kali ini. 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Ini berkaitan dengan hubungan kita antar lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, pasca respon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasubah tadi terkait video dirinya bermain handphone, netizen justru memviralkannya. Lalu yang bersangkutan pun membuat klarifikasi yang isinya. Fitnahnya saya bermain HP saat Ibu Gubernur pidato. Faktanya saya pegang HP setelah semua proses paripurna selesai. Saat Ibu Gubernur pidato saya menyimak, cek siaran langsung paripurna di hari tersebut. Dan yang terjadi saat ini, akun yang menyebarkan dan memelintir informasi dilaporkan di mana dicurigai ada logo yang biasa digunakan gubernur. Tujuannya mencari tahu siapa yang melakukan dan jangan sampai ada fitnah dan framing salah. Setelah sempat tertahan selama beberapa minggu terakhir, hari ini rupiah dan IHSG dibuka menguat, pemirsa. Ya, kita doakan bersama ya, semoga ini ya seperti Kang Ubed bilang tadi, momentum. Semoga ini penguatan ini jadi momentum untuk ke depan rupiah kita juga makin kuat, IHSG makin kuat terus menerus. Di mana hari ini IHSG dibuka menguat signifikan. IHSG dibuka melonjak 2,10% ke level Rp6.205 dan terus menguat hingga 5%. Hari ini rupiah juga dibuka menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di kisaran 17.735 per dolar Amerika. Penguatan rupiah dan IHSG diduga setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz.